Om Swastiastu, selamat siang, salam nama budaya. Nama saya Iwayan Widiade, saya dosen dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana. Pendidikan S1 saya di Program Studi Teknik Mesin Universitas Udayana, angkatan 1988, dan saya menyelesaikan pendidikan pada tahun 1994. Kemudian dilanjutkan dengan saya mendapatkan beasiswa tugas belajar di United Kingdom sama di Liverpool John Moore University pada tahun 2000, dan saya tamat Januari 2002. Dan kemudian menunggu beasiswa yang cukup lama, akhirnya pada tahun 2008 di Oktober saya kembali melanjutkan tugas belajar S3 ke Liverpool John Moore University, United Kingdom, dan saya menyelesaikan pendidikan di 3,5 tahun. Oktober 2012 sudah berhasil selesai pendidikan S3-nya, dan saya pulang tahun 2013 dan aktif kembali. Penelitian saya yang diutamakan, dikukuhkan pada pengukuhan guru besar tetap Universitas Udayana ini adalah perancangan teknologi produk inovasi kaki bionik robot untuk para penyandang cacat. Dan kemudian selanjutnya saya bekerja sama akhirnya dengan Yayasan Puspadi Bali di Jalan Bakung Topati. Nah, dari sana saya juga melihat bahwa di sana ada pelayanan kaki palsu, tetapi kaki palsunya masih digerakkan secara manual. Nah, kalau dengan manual akan memiliki suatu keterbatasan gerakan. Nah, untuk itulah dari sana ide saya juga akhirnya saya mau lakukan penelitian untuk robot kaki dan tangan ini sudah 3 tahun. Nah, itulah yang menjadi topik riset pengukuhan utama guru besar saya. Kemudian riset saya yang kedua adalah ini, jadi bionik robot tangan. Jadi bionik robot tangan ini ya adalah robot tangan yang sama seperti kaki tadi. Jadi dia menggunakan sensor gaya yang saya pasang di 2 titik. Jadi sensor gaya ini akan mendeteksi seberapa tekanan yang diberikan oleh otot untuk menggerakkan setiap DC motor yang terpasang di sini, DC motor. Jadi sehingga robot tangan saya ini bisa bergerak seperti tangan ini ya. Jadi ini masih dalam skala lab. Nanti di tahun berikutnya robot ini pun nanti akan kita rubah sistem kontrolernya dengan menggunakan deep learning. Jadi menyerupai saraf tiruan otak. Jadi robot ini akan mampu mengambil berbagai macam objek yang kita akan ambil. Dia akan mengenal. Kemudian riset saya yang ketiga adalah membuat autonomous robot asisten Udayana. Jadi Ratna 02 ini adalah mobil robot COVID-19 yang akan kita gunakan, akan kita sumbangkan nanti ke Rumah Sakit Universitas Udayana untuk membantu nakes atau dokter menangani ikut menanggulangi masalah COVID. Jadi tugas utamanya dia itu adalah menetralisir ruangan dengan menyemburkan gas oksigen, kemudian ikut menetralisir ruangan juga dengan menggunakan lampu UV. Kemudian robot Ratna 02 ini juga membawa logistik, APD ataupun obat. Nah, robot ini dilengkapi dengan LCD, jadi dokter atau operator dari suatu ruangan bisa berkomunikasi langsung dengan pasien yang ada di ruangan. Nah, robot Ratna ini dia sudah full otonomous nanti. Robot ini akan bisa diantarkan oleh dokter itu hanya dengan dari satu ruangan aja tanpa menggunakan remote control. Jadi dengan komando dari laptop aja, atau bahkan nanti ke depan kita hanya dengan suara saja. Jadi robot Ratna ini bisa langsung pergi ke tempat tujuan. Dan robot Ratna ini ke depan akan kita kembangkan, dia akan bisa berbicara dengan pasien. Kemudian riset yang berikutnya adalah
kita kembangkan adalah jadi saya membuat hybrid sepeda motor. Hybrid sepeda motor ini adalah sepeda motor yang menggunakan dua penggerak. Yang pertama menggunakan penggerak motor listrik. Yang kedua menggunakan penggerak engine-nya sendiri. Nah, kenapa saya membuat riset itu? Karena kita ketahui bahwa sekarang Bapak Gubernur sudah mengeluarkan peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2019 tentang penggunaan motor listrik. Di sini saya merancang sistem kontrol bagaimana caranya ketika motor ini di awal disetak, dia menggunakan motor listrik. Nah, kemudian ketika dia mencapai laju di atas 40 rpm, km per jam, jadi engine yang otomatis hidup. Nah, disinilah nanti kita sudah buat sistem kontrolnya dan sudah berhasil. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kita juga membuat kursi roda. Nah, kami ingin merancang dan ini sudah kami lakukan. Jadi kursi roda yang menggunakan elektrik. Jadi di sini masih menggunakan joystick. Jadi kursi roda ini bisa digerakkan maju mundur kiri dan kanan. Dan ke depan kursi roda ini akan kita kembangkan terus dengan menggunakan konsep deep learning. Jadi tidak membutuhkan joystick lagi. Jadi cukup dengan menggerakkan badan, misalnya si pasien yang pengguna itu tidak tangannya cacat dan kakinya, cukup dengan menggerakkan badan maju, kursi roda akan maju, mundur, kursi roda mundur ke kiri dan kanan. Nah, begitu. Kemudian terakhir riset yang saya kembangkan juga tahun ini dan sudah selesai. Saya ingin membantu industri rumah tangga, terutama usaha yang menjual babi guling. Jadi kita tahu orang Bali sangat senang sekali dengan makan babi guling. Nah, permasalahannya adalah ketika pengusaha atau orang yang membakar babi guling ini cukup merasa kepanasan karena dalam jangka waktu 2 jam 3 jam di depan penggulingan sambil menghirup-hirup ininya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Nah, itu kita sudah membuat mesin penggulingan otomatis. Nah, dengan variasi 3 putaran rendah, sedang, dan tinggi. Nah, mesin penggulingan babi ini juga bisa kita gunakan dengan menggunakan WiFi. Jadi cukup dengan menggunakan HP, jadi bisa dikontrol jarak jauh on-off-nya. Nah, mudah-mudahan nanti produk-produk saya akan bisa bermanfaat bagi masyarakat. Nah, manfaat penelitian dari kaki bionik ini terutama karena bidang saya adalah bidang teknik pengendalian otomatik dan robotika. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa sekarang pemerintah menitik beratkan salah satu bidang yang dikembangkan itu adalah teknik otomatisasi. Nah, kebetulan bidang saya adalah itu. Jadi saya mengembangkan berbagai bidang otomatisasi termasuk kaki bionik robot ini juga. Nah, kaki bionik robot ini akan dapat digunakan langsung, akan saya bekerja sama nanti dengan industri untuk membuat produk ini, sehingga produk ini akan bisa digunakan langsung oleh para penyandang cacat. Saya akan menyumbangkan ilmu pengetahuan saya untuk kemajuan bidang pendidikan, khususnya dalam bidang pendidikan pengendalian otomatik dan robotika. Dan kemudian, jadi seperti yang kita ketahui bahwa tugas dosen itu adalah melaksanakan Tridharma perguruan tinggi. Nah, satu penelitian, kemudian pengabdian. Jadi hasil dari penelitian ini akan saya sumbangkan teknologinya untuk masyarakat. Demikianlah demo dari beberapa riset yang saya sampaikan tadi. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.